Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah statistika bersama saya Niswatul Qanaah. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi probabilitas variabel random continue dan pada video kali ini akan kita lanjutkan dengan salah satu bentuk distribusi probabilitas variabel random continue yang paling sering digunakan, yaitu distribusi normal. Namun sebelum masuk ke materi distribusi normal, mari kita review sejenak tentang distribusi probabilitas variabel random continue. Nah, kita mulai dari sini untuk reviewnya. Jadi distribusi probabilitas variabel random continue itu dinyatakan dengan fx. Nah, fx di sini merupakan fungsi kepadatan probabilitas, bukan fungsi probabilitas. Karena kenapa? Karena di sini variabelnya adalah nilainya kontinu. Jadi bisa di titik ini, di titik ini, di titik ini. Jadi bisa sembarang. Sehingga jumlah dari probabilitas variabel random continue ini membentuk suatu luasan. Nah, luasan ini dibentuk dari fungsi kepadatan probabilitas. Nah ini gambar garis merah ini merupakan fungsi kepadatan probabilitasnya atau disimbolkan dengan fx. Nah, untuk mencari probabilitasnya, ya jumlahnya, itu dibatasi nilai variabel random continue-nya dari A sampai B. Sehingga sifatnya integral A sampai B dari fx. Nah, ini kan merupakan suatu luasan yang daerah hijau ini. Nah, ini integralnya sama dengan 1. Nah, ini untuk yang distribusi probabilitas variabel random continue. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan distribusi normal. Bagaimana dengan distribusi normal yang merupakan satu bentuk distribusi probabilitas variabel random continue? Nah, distribusi normal adalah salah satu bentuk dari distribusi variabel random continue. Keutamaannya, yang pertama, distribusi ini paling penting di antara distribusi statistik yang lain. Biasanya digunakan untuk asumsi dasar dari pengolahan data, baik itu ketika kita ingin menguji analisis ovarian, ANOVA, kemudian kalau kita ingin menganalisis regresi, dan lain-lain, maka asumsi yang harus dipenuhi data tersebut harus berdistribusi normal. Ya, data-data kontinu. Biasanya yang paling banyak itu distribusi normal. Kemudian yang kedua, keistimewaannya menggambarkan banyak fenomena yang terjadi di alam, baik itu di bidang industri, keuangan, ekonomi, terus kesehatan, lingkungan, dan lain-lain ya. Fenomena-fenomena yang ada di alam itu kebanyakan datanya itu membentuk distribusi normal, sehingga efeknya memang distribusi ini yang paling sering digunakan untuk pengolahan data. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk mengaproksimasi distribusi lainnya. Jadi selain distribusi normal, ada distribusi-distribusi yang lain yang merupakan distribusi variabel random continue. Namun distribusi lain tersebut bisa didekati dengan distribusi normal jika datanya banyak. Kalau datanya lebih dari 30, itu bisa didekati dengan distribusi normal. Jadi apapun distribusinya bisa didekati dengan distribusi normal kalau datanya memenuhi jumlah minimal tersebut. Kemudian yang keempat,
dasar dalam statistik inferensi klasik. Jadi distribusi normal tadi yang saya sebutkan keutamaannya merupakan dasar dalam statistik inferensi klasik. Jadi kalau kita mau melakukan pengujian terhadap suatu data, ya, melakukan penelitian, kemudian menggunakan metode yang sifatnya uji hipotesis, nah nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya terkait uji hipotesis. Nah, itu syaratnya datanya menggunakan distribusi normal. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Distribusi normal itu kalau digambarkan bentuknya seperti lonceng. Nah, seperti ini ya, bell-shaped dan simetris. Kalau simetris begini artinya rataan, median, dan modusnya sama letaknya di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini. Nah, yang membentuk bell shape ini ya, kurva yang membentuk bell shape, ini adalah fx-nya. Ini nanti ada rumusnya ya. Setelah ini akan kita tampilkan fx-nya itu persamaannya seperti apa. Namun yang perlu kita ketahui, bentuk ini merupakan bentuk umum dari sebaran data kontinu. Jadi kebanyakan data yang sifatnya kontinu itu akan berdistribusi probabilitas distribusi normal. Jadi bentuknya seperti ini, distribusi probabilitasnya. Kemudian ini simetris ya, artinya min, median, dan modusnya letaknya sama-sama di tengah. Letaknya sama-sama di tengah sini dan frekuensinya paling banyak. Sehingga paling tinggi ini, frekuensinya paling banyak. Kalau data yang lain ini frekuensinya lebih rendah daripada nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya singgung sebentar terkait bentuk bell shape ini. Ini merupakan fx-nya ya. Fx-nya. Nah, rumusnya seperti ini. 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat kali X min mu kuadrat. Di mana mu-nya itu adalah rata-rata dari variabel random X. Sigmanya itu adalah standar deviasinya. Pi itu 3,14. E-nya ini bilangan eksponensial yaitu 2,718. Nah, kalau yang sebelumnya kita pelajari, kalau kita ingin mencari peluang nilainya antara misalnya peluang A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Nah, distribusi probabilitas ya, kita disuruh nyari probabilitas nilai variabelnya itu antara 2 sampai 5 misalkan. Nah, itu kan kita kemarin menggunakan cara integral ya. Mengintegralkan, jadi batasnya itu 2 sampai 5. Terus fx-nya apa? Fx-nya kalau kemarin misalkan 1 per 12 x plus 1. Terus kemudian ini dx. Nah, kita harus mengintegralkan fungsi ini. Begitu juga dengan distribusi normal yang bentuknya tadi berupa lonceng tadi ya, berupa lonceng tadi. Ini fx-nya, rumusnya seperti ini. Sehingga ini harus, kalau kita ingin mencari luasan, misalkan ini AB di sini, luasannya di sini, kita diminta mencari probabilitas nilai variabelnya itu antara A sampai B, maka kita harus mengintegralkan fx. Jadi integral A sampai B fx, di mana fx-nya itu rumusnya ini. 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat kali X min mu dikuadratkan. Nah, ini kan sangat susah sekali ya kalau kita mau mengintegralkan fungsi ini, sehingga nanti kita dimudahkan, alhamdulillahnya ya, sudah dimudahkan dengan tabel
tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal, sehingga tidak perlu lagi mengintegralkan fungsi ini. Nah, ini ya tadi yang sudah saya gambarkan. Misalkan kita disuruh nyari probabilitas, berarti kan luasnya antara nilainya itu antara X1 sampai X2, berarti kan harus diintegralkan ya. Harus diintegralkan. Peluang X1, peluang nilai variabel randomnya itu antara X1 sampai X2. Harus diintegralkan fungsinya. Nah, ini sangat susah. Ya, mikir integralnya rumit gitu ya, rumit. Sehingga kita akan dimudahkan dengan yang namanya tabel. Namun tabelnya itu tabel distribusi normal yang tersedia itu normal standar. Normal standar artinya apa? Normal standar itu artinya mu-nya tuh 0, mu-nya sama dengan 0, sigmanya sama dengan 1. Jadi di sini mu-nya 0, sigmanya 1. Sehingga fungsinya tinggal 1 per sigma akar 2pi dikalikan E pangkat min setengah, ya mu-nya 0, sigmanya 1, berarti tinggal min setengah X kuadrat. Gitu. Ini untuk normal standar. Normal standar itu rumusnya ini, 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah X kuadrat. Nah, ini. Distribusi normal tidak baku. Distribusi normal bergantung pada nilai mu sama sigma. Setiap distribusi memerlukan tabel sendiri. Karena tidak efektif ya, karena mu sama sigmanya beda-beda. Maka supaya tabelnya sama, maka dibentuk distribusi normal standar atau di sini disebut normal baku. Yang mu-nya itu 0, sigmanya 1. Mu-nya di sini ya, mu-nya 0, sigmanya 1. Jadi jaraknya di sini 1, 1 gitu. Nah, kalau data real itu nggak mungkin berdistribusi normal standar. Karena tidak mungkin memiliki distribusi normal standar, maka kita harus membawa ke bentuk normal standar. Jadi setiap data itu kan berdistribusi normal, namun memiliki nilai mu dan sigma. Supaya menjadi distribusi normal standar, perlu kita transformasi menggunakan nilai Z. Jadi yang awalnya X, yang awalnya variabel randomnya itu namanya X, kita bawa ke Z. Kita bawa ke variabel random Z yang ditransformasi jadi nilainya Z sama dengan X min mu per sigma. Jadi setiap nilai X itu diubah ke bentuk Z. Nah, sehingga dibutuhkan hanya satu tabel saja dengan mu-nya 0, sigmanya 1. Namanya tabel distribusi normal standar. Nah, tabelnya seperti ini. Ya. Ini tabel distribusi normal standar. Yang diketahui ada Z-nya. Ini tadi diperoleh dari mana ya? Nggak bisa ya. Ini diperoleh dari
dari transformasi nilai variabel randomnya. Jadi tadi ya, Z sama dengan X min U per sigma. Z-nya berapa? Nanti dicari probabilitasnya berapa ketika Z-nya. Misalnya ketika Z-nya 1,96. Z-nya 1,96. 6-nya di sini. Ya. Berarti nilai probabilitasnya itu 0,4750. Nah, probabilitasnya dihitung dari mana? Dari 0 ke Z. Z-nya tadi 1,96, berarti probabilitasnya di sini ya, di AZ. 0,4750. Gitu. Nah, jadi kita tidak perlu mengintegralkan untuk mencari luasannya. Nah, ini contoh soalnya. Di bagian pengendalian kualitas GE, usia bola lampu diasumsikan berdistribusi normal dengan mu-nya 2000, sigma-nya 200 jam. Berapakah probabilitas suatu bola berusia selama antara 2000 dan 2400 jam? Kemudian yang B, kurang dari 1470 jam. Nah, kita bahas dulu yang A. Peluang yang ditanyakan probabilitas ya 2000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2400. Yang diketahui mu-nya sama dengan 2000, sigmanya 200. Nah, ini kan artinya bukan normal standar, sehingga nilai ini harus kita bawa ke normal standar dulu. Nah, 2000 ini kan X-nya antara 2000 sampai 2400. 2000 ini kita ubah ke Z dulu. Berarti Z sama dengan Z1 ya. Z1 sama dengan X. X-nya ini 2000. Ini X1. Ini X2. X1 ya, Z1 X1 min mu 2000 per sigma 200. Nah, 2000 kurangi 2000 0. Oke. Kemudian Z2 berarti 2400 ya, X2 dikurangi mu 2000 per 200. Berarti ini dikurangi ini 400 per 200 ketemu 2. Sehingga yang kita cari di tabel nanti P Z1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Z2. Berarti P Z-nya itu 0 kurang dari sampai 2. Peluang 0 sampai 2. Nah, probabilitas 0 sampai 2. Oke, kita lihat tabelnya. Tabelnya tadi di sini. Ini caranya nulis gimana ya? Edit. Sign ke sign. Bukan. Window. Edit. File. Tools. Ini juga bukan. Oke, begini saja ya. Semoga bisa dipahami.
Atau kita pindah dulu. Segini saja cukup ya. Nah, ini kan artinya peluangnya 0 sampai Z. 0 sampai Z. Tadi yang ditanyakan P, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Artinya kan peluang 0 sampai 2. 0 sampai 2. Ya. Berarti di sini Z-nya 2. 0 sampai 2. Berarti di sini. Di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal cari Z-nya 2 di sini. Peluangnya berapa? 2,0. Nah, ternyata peluangnya 0,4772. Nah, ini ketemunya. Ini ketemunya 0,4772. Nah, ini gambarnya tadi begini ya. 0, ini 2. Nah, ini peluangnya ini. Terus yang B yang ditanyakan peluang X kurang dari 1470. Nah, ini sama, artinya ini kita ubah dulu ke, ini harusnya Z ya. Ini Z. Kita ubah dulu ke Z. Z sama dengan ya X-nya 1470 min mu-nya 2000 per sigma 200 ya. Rumusnya tuh tadi kan Z sama dengan X min mu per sigma. 1470 dikurangi 2000 berarti minus 530. Minus 530 per 200. Nah, ini berarti berapa? 27 minus 2,65. Berarti kan peluang Z kurang dari minus 2,65. Ya, kita lihat di tabel. Peluang Z 2,65. 2,6 kan di sini. Oke. Oke, segini cukup. Yang kita cari peluang ya, peluang Z kurang dari sama dengan 2,65. Kurang dari artinya 2 min ya tadi. Min 2,65 itu di sini. Misalkan 2,65. Terus di sini kurang dari berarti arahnya ke sini. Kurang dari min 2,65. Yang kita cari daerah sini. Nah, sementara di tabel itu yang diketahui ini sampai ini. Ini kita cari di tabel, jadi antara 0, peluang 0 sampai 2,65.
2,65, 2,6 terus 5 di sini. Nah, berapa ini? Nah, artinya peluang Z kurang dari min 2,65 itu sama dengan kalau di sini itu 1 peluangnya keseluruhannya, kalau di arsir itu peluangnya 1, berarti separuhnya ke sini kan 0,5. Berarti peluangnya yang sini itu 0,5 dikurangi 0,4960. 4960 sama dengan 0, berapa? 40 ya, 0,0040. Nah, ini jawabannya. Sehingga ini tadi mana? Peluang ini jawabannya 0,040. Nol koma 0040 ya. Kurang 1, 0,0040. Nah, untuk yang contoh lainnya nanti silahkan teman-teman bisa mencari nilainya sendiri. Rata-rata berapa banyak produksi produk kain yang ditolak. Oke, untuk latihan soalnya nanti juga silahkan dikerjakan sendiri di rumah. Nanti akan ada sesi untuk pembahasannya. Terima kasih untuk video kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.